Oke, halo guys, balik lagi bareng gua ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Jumat, tanggal 8 Agustus tahun 2025. IHSG hari ini naik lumayan lah, sedikit 0,58%. Ya, berada di angka 7.533 sekarang ya. Transaksi hari ini ada di angka 15,9 triliun. Ya, lumayan lah ya. Oh ya guys, jangan lupa ya pasang bendera One Piece. Kalian udah pasang apa belum ya? Coba kalian pasang, apakah kalian akan disamperin oleh polisi? Kalau berani pasang ya, karena nggak ada larangan juga sih sebenarnya. Oke, kali ini gua pengen bahas saham SPTO ya, atau Surya Pertiwi Tbk. Nah, dia ini adalah distributornya si Toto ya, distributor tunggalnya Toto. Tapi selain merek Toto, dia juga jualan merek-merek lain, cuma Toto ya jadi spesial di dia. Kalau merek lainnya ada P. Leroy & Boch, Stiebel Eltron, dan lain-lain ya. Hubungan dengan Toto, jadi pemegang saham SPTO dan Toto Jepang mendirikan PT Surya Toto Indonesia gitu. Jadi Totonya Jepang dan si SPTO tuh mungkin partneran ya, mendirikan Surya Toto di Indonesia gitu. Jadi ini kan Toto Jepang, nah di Indonesia bikin perusahaan Toto juga di Toto Tbk Indonesia. Nah, yang megang hak distributornya si SPTO gitu, SPTO yang jualin gitu. Nah, kurang lebih segitu itu ya. Mode bisnisnya ya sebagai distributor eksklusif, tentunya punya produksi Toto ya SPTO ini, dan lain-lain lah kayak gitu. Nah, sekilas tentang informasi perusahaannya. Dia IPO tanggal 14 Mei tahun 2018 ya si SPTO ini. Harga IPO saat itu di angka 1160. Lembar saham IPO adalah 700 juta lembar. Transaksi hariannya SPTO nih 893 juta ya. Kalau duit lu ada se-M ya masih liquid lah. Lembar saham sekarang ada di 2,7 miliar lembar. Harga closingan hari ini ada di angka 655. Berarti market cap dia ada di angka 1,7 triliun ya. Terus ekuitas dia ada di angka 1,6 triliun. Harga buku dia ada di angka 610. Berarti secara book value dia ada di angka 1,07 kali. Ya masih nggak jauh lah dari 1. Liabilitas dia ada di 1 triliun ya. Berarti DER-nya ada di angka 64% atau 0,64 kali. Secara DER sih bagus ya perusahaannya. Maksudnya pondanya lumayan oke. PS sekarang ada di angka 8 kali. Dan laba yang belum ditentukan penggunaannya atau laba yang ditahan adalah sebesar 667 miliar. Ya lumayan lah meskipun gak terlalu gede. Lanjut ke revenue di Q1, dia dapat 715 M ya. Nah, di Q2 yang sekarang dia turun 14%, cuma dapat 612 miliar. Secara gross profit lumayan ya. Dia ada di angka 30-an%, Q1 223 miliar dan Q2 ada di angka 211 miliar, turun 5% secara gross profit. Nah, untuk net profitnya Q1 61 miliar dan Q2 turun 22%, berada di angka 47 miliar. Lumayan banyak ya penurunannya. Berarti EPS yang dia kumpulin sampai saat ini nih sebesar 40 ya. Kalau dia nuliskan ada di angka 80 untuk 1 tahun 2025 kurang lebih. Nah, proyeksi dividen untuk tahun 2025 dia DPR-nya berapa nih tahun 2024? Payout ratio-nya di 65% ya. Berarti dividen yang mungkin bisa lu dapetin ada di angka 52 perak per lembar saham ya.
Maka dari itu dividen yield yang bisa lu dapetin sebesar 7,94% ya. Lumayan gede ya. Ini kenapa jadi persen? Nah, kalau secara rutinitas dividennya gimana nih? Dia kan 2018. Mulai 2022 ya. 23, 24. Kok ngaco? Ya dari 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Pokoknya dari semenjak IPO dia udah rajin bagi dividen ya. Jadi lu nggak usah khawatir. Dia pasti bagi dividen. Ya kurang lebih tahun depan ya bisa lah 8%-an, lumayan lah. Itu udah gede. Berarti harga waras dia ada di angka 520 sampai 1040 perak. Sekarang sih masih di harganya ya. Sekarang kan cuma 655 gitu. Jadi kalau buat sarana investasi dan diversifikasi ini menurut gua ya lumayan oke lah gitu. Tapi jangan all in juga ya. Kita bagi-bagi porsi aja biar kita tenang kalau ada yang bermasalah. Oke. Nah, segitu dulu tentang si SPTO. Dividen yieldnya 8%-an lah ya kurang lebih. Dan semoga aja Q3 sama Q4-nya semakin naik lagi ya NPM-nya dan semoga produk-produknya laku. Oke, segitu dulu. Semoga ada manfaatnya. Karena hutang harus dibayar. Oke, bye-bye.